kita meninggalkannya. Dan kewajiban ini pun tertera di dalam Al-Quran. Allah perintahkan itu kepada kita semua. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, jika mereka itu mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yaitu Rasulullah diperintahkan untuk mengatakan itu semua kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam, agar supaya mengikuti langkah beliau. Karena tidak mungkin kita bisa memahami Al-Quran tanpa sunnah. Tidak mungkin kita bisa memahami firman Allah Subhanahu wa taala tanpa penjelasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada satu kisah ketika di suatu tahun Imam Syafi'i rahimahullahu taala pernah datang ke Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Imam Syafi'i seorang imam yang masyhur, terkenal, ya. Sehingga kaum muslimin pun bisa mengenal beliau, mengenal sosok beliau, ya, seorang alim, seorang ulama, ya, yang metode ijtihadnya, ya, itu banyak yang mengikutinya. Maka suatu waktu beliau pernah duduk di Masjidil Haram membuka majelis tanya jawab. Beliau kemudian dikerumuni oleh banyak sekali jamaah haji saat itu. Maka Imam Syafi'i mengatakan, sal, tanya, maka akan aku jawab dengan kitabullah. Ya. Tanya, akan aku jawab dengan kitabullah. Ya. Padahal terkadang ada beberapa kasus yang dimana di dalam Al-Quran tidak diterangkan dan disebutkan. Tapi dengan beraninya Imam Syafi'i mengatakan, tanyalah, akan aku jawab dengan kitabullah. Maka ada salah satu dari jamaah tersebut yang dia termasuk orang yang alim, ya. Dia ingin menguji apakah benar Imam Syafi'i itu akan menjawab dengan kitabullah. Maka dia mempertanyakan tentang seorang yang berihram kemudian menginjak semut, ya. Kan kita dilarang ketika berihram itu untuk membunuh binatang. Kasus itu tidak pernah ada di dalam Al-Quran dan tidak pernah terjadi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal itu ditanyakan kepada Imam Syafi'i. Benar dijawab oleh beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyebutkan surat Al-Hasyr ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Beliau menyebutkan firman Allah Taala, wa ma atakumur rasulu fakhudhu. Dan apa saja yang datang dari Rasul kepada kalian, maka ambillah. Jadi kita diperintahkan Allah untuk mengambil segala sesuatu yang datang dari Rasulullah. Ya. Taib. Kemudian dalil yang kedua beliau menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud tadi. Alaikum bisunnati wa sunnati al-khulafa rasyidin. Wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para khulafa rasyidin. Siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Ya. Jadi apa yang diperbuat oleh Abu Bakar, diperbuat oleh Umar, Utsman dan Ali, itu pun Rasul sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk mengikuti mereka. Nah, ternyata kasus seorang yang muhrim itu menginjak semut terjadi di zamannya sahabat Umar bin Khattab ketika ada seorang jamaah haji bertanya tentang hukum itu. Ya. Nah, dijawablah dari kitabullah, ya, dari Al-Qur'anul Karim melalui runtutan yang ada. Ya. Kasus terjadi di zaman sahabat, lalu kemudian kita diperintahkan Rasulullah untuk meneladani sahabat juga, dan kita diperintahkan oleh Allah untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terjawab dari kitabullah, ya, dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi begitulah jamaah rahimakumullah metode kita dalam memahami agama. Harus
beruntun. Ya, pertama diambil dari kitabullah dan sunnah, yang kedua dari penjelasan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena tidak semua di dalam Al-Quran itu dijelaskan secara detail. Seperti contoh tentang zakat tidak dijelaskan secara detail. Tentang kaifiyah salat pun tidak dijelaskan secara detail. Tapi itulah fungsinya ya sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan firman Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi begitu. Jadi perintah untuk mengikuti Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam itu tertera baik di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah beliau sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada hadis yang ada kaitannya dengan surat Al-An'am ayat 153. Ketika itu sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah menceritakan saat bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu ada beberapa sahabat yang lain, maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggambar satu ya, jalan di atas tanah, ya, membuat coret-coretan di atas tanah, satu jalan yang lurus. Ya. Maka beliau mengatakan, hadza sabilullah mustaqiman. Ini jalan Allah yang lurus. Ya. Maka setelah itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membuat coret-coretan lagi ke arah kanan dan ke arah kiri. Ya. Kemudian beliau mengatakan wahadihi subul. Ya. Mutafarriqah, inilah jalan-jalan yang berbeda-beda. Ya. Laisa minha sabilun illa alaihi syaitan yad'u ilaih. Ya. Jadi tidak ada jalan kecuali jika kita melenceng baik itu ke arah kanan maupun ke arah kiri, disitulah syaitan yang akan selalu menghiasi jalan tersebut agar supaya kita mengikutinya. Artinya apa? Jalan Allah itu hanya satu, ya. Bisa ditempuh dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada yang mengatakan bahwa kan saya lewat jalan kanan, biasanya jalan kanan itu baik, tapi Nabi hanya menggambarkan satu jalan. Ya. Tidak ada jalan kanan yang mengatakan itu baik, justru malah di situ syubhatnya banyak. Apalagi jalan yang kiri lebih jelas, ya. Kesalahannya, ya, itu lebih jelas. Maka kenapa kita harus mengikutinya? Karena hanya ada satu jalan, ya, yaitu jalan yang bisa kita tempuh untuk menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu jalan Allah. Makanya Nabi membaca surat Al-An'am ayat 153, wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Jalan Allah hanya satu. Wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilih. Jangan sekali-kali kalian mengikuti jalan-jalan yang lain, sehingga dari situlah kalian akan berpecah belah. Jalan Allah adalah jalan tauhid. Ya. Jalan yang dijelaskan oleh Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam, begitu. Tayyib, Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah. Kemudian juga dalam satu hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Hashim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Jadi tidak sempurna iman kalian sehingga keinginan kalian itu sempurna mengikuti apa yang aku perintahkan. Ya. Jadi tidak mengedepankan hawa nafsu, akan tetapi mengikuti ajaran Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang sekarang aneh-aneh jamaah. Ya. Sekarang itu orang berislam modelnya aneh-aneh. Ya. Yang penting baik, yang penting bagus, ya. Meskipun itu menyelisihi Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Padahal tolak ukur kebenaran, tolak ukur kebaikan itu adalah sumbernya dari kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Coba saja kita ini bersabar dengan mengamalkan sunnah Nabi kita alaihi salatu wassalam. Tentunya kita tidak akan mampu untuk mengamalkan semua apa yang datang dari beliau alaihi salatu wassalam. Ya. Tidak akan mungkin. Ya. Sehari kita bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, artinya mengikuti setiap apa yang beliau kerjakan, itu pun tidak cukup bagi kita. Ya. Kalau perlu ditambah waktu, tambah waktu. Tapi kenapa ada di antara kita yang justru malah menyelisihi dari ajaran beliau alaihi salatu wassalam? Ya. Makanya berpegang teguh di atas sunnah Nabi itu merupakan perkara yang sangat berat. Ya. Terkadang dari sisi individu kita saja ya, bisa mengamalkannya, akan tetapi celaan dan cercaan pasti akan ada. Ya. Maka bersabar di atas ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada amalan yang diterima oleh Allah ya, kecuali lewat jalan Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena syarat diterimanya amal itu adalah ikhlas karena Allah, dan tidak cukup dengan keikhlasan. Yang kedua adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi begitu, ya. Nah itu perintah, ya, mengikuti Nabi itu perintah. Perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, ketika Allah memerintahkan itu, maka kita akan mendapatkan janji dari Allah. Apa janji Allah? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Janji Allah kepada orang-orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Allah akan mencintai kita dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Ya. Jadi mengikuti sunnah itu merupakan kewajiban. Mencontoh ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan mendapatkan pahala. Di sisi lain, dosa kita pun akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Selain kita mendapatkan pahala dan surga dari Allah, kita pun akan terhapuskan dosa kita dari kita mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ada sebuah hadis yang menyebutkan kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba. Semua umatku itu masuk surga, kata Nabi. Semua masuk surga. Illa man aba, kecuali mereka yang enggan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang enggan itu ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang taat kepadaku, maka dia masuk surga. Sebaliknya, siapa yang bermaksiat kepadaku, maka itulah mereka orang-orang yang disebut sebagai orang yang enggan. Jadi enggan di sini adalah enggan untuk mengikuti ajaran dan sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi itu, ya. Tayyib. Jamaah sekalian rahimakumullah, ada banyak sekali keutamaan dari kita mengikuti sunnah Nabi dan ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak. Ya. Di antaranya tadi dosa kita akan terhapus. Ya. Kemudian dijamin mendapatkan pahala. Serta orang-orang yang berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah merasa sedih dan merasa takut, ya. Karena proyeknya itu adalah surga, bukan dunia. Sehingga apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, ya semata-mata disebabkan karena Allah yang memerintahkannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan dalam surat Al-Baqarah ayat 112, bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih
wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidaklah demikian, bahkan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah sedang ia berbuat kebajikan, ya. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan yang dimaksud dengan menyerahkan diri kepada Allah dan berbuat kebajikan, ya, ini maksudnya adalah mengikhlaskan amal kita hanya untuk Allah dan mengikuti ajaran ataupun sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang yang seperti ini, maka mereka mendapatkan ajruhu inda rabbih, akan mendapatkan pahala dari Allah. Kemudian juga wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Jadi orang yang berada di atas sunnah Nabi itu tidak akan pernah merasa takut, ya. Berbagai macam celaan, berbagai macam hujatan, dia tidak akan pernah takut. Walahum yahzanun, dan dia tidak akan pernah sedih. Sebesar apapun musibah yang menimpa pada dirinya, maka dia jadikan itu sebagai ladang pahala, ya, untuk dirinya, ya. Karena dia faham semakin besar ujian yang menimpa pada dirinya, maka semakin tinggi juga keimanannya. Pernah ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man asyaddu bala'an?" Ya. Siapa yang paling berat ujiannya? Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa asyaddul bala' indallah al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya yang ditimpakan dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah para nabi. Ya. Tsummal amsal fal amsal. Kata Nabi, kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya. Ya. Berarti semakin kita taat kepada Rasulullah, maka semakin besar juga ujian yang akan menimpa pada diri kita. Ya. Makanya ada salah seorang ulama yang bernama Imam Al-Auza'i rahimahullahu taala. Dia mengatakan isbir nafsaka ala sunnah, ya. Bersabarlah dirimu di atas sunnah, ya. Waqif haitsu waqafal qaum, ya. Tetaplah tegak di atasnya sebagaimana para sahabat dahulu mereka tegak di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qul bima qalu, katakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh generasi salafus saleh kita, ya. Wa kaf amma kafu anhu, dan enggak perlu kita mengatakan sesuatu yang tidak pernah dikatakan oleh generasi salafus saleh kita, ya. Wasluk sabila salafika salih, dan titilah jalannya salafus saleh kamu, orang-orang terdahulu dari kamu. Fa innahu, karena sesungguhnya yasa'uka ma wasi'ahum, karena sesungguhnya, ya, ketika engkau mengikutinya maka itu telah mencukupkan bagi dirimu, ya. Jadi begitu, ya, rahimahullah. Jadi keutamaannya sangat besar sekali, ya, sehingga pede saja kalau kita sedang berada di atas jalan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian keutamaan yang berikutnya adalah akan dimasukkan ke dalam surga Allah, ya. Orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 13. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah hukum-hukum Allah. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga.
tinggal seberapa besar pengorbanan kita ya untuk Allah Subhanahu wa taala ya, dan ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Ya, jadi itu ya, ikhwan sekalian ya rahimakumullah, bahwa di antara amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita itu adalah dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ada satu pernyataan yang disebutkan oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Beliau pernah mengatakan, lastu tarikan syai'an kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu bihi illa amiltu bih. Aku tidak akan meninggalkan sesuatu pun yang Rasul pernah kerjakan kecuali aku amalkan. Ya. Kenapa? Kata Abu Bakar, fa inni akhsha in taraktu syai'an min amrihi an uzib. Andaikan ada satu saja yang tidak aku kerjakan atau yang aku selisihi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka menjadikan aku ini tersesat. Artinya orang-orang yang mereka tidak mengikuti jalannya Rasulullah berarti mereka berada di atas jalan yang lain. Makanya ada dua pilihan jamaah. Kita mau mengikuti jalannya Rasulullah atau sebaliknya. Kita menentang jalannya Rasulullah berarti kita berada di atas jalannya syaitan. Jadi begitu ya. Jadi itulah amalan yang ketiga, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Kemudian amalan yang berikutnya ya, saya ambil di sini adalah bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Apa sih makna sedekah? Ya. Sering kita mendengar kalimat ini kan. Ayo Bapak dan Ibu kita bersedekah. Ya. Ada yang disebut dengan sedekah Jumat. Ya. Ada yang disebut dengan nanti sedekah anak yatim. Dengan lebih spesifik lagi yaitu menyantuni anak yatim. Ya. Maka itu sedekah. Ada yang disebut dengan sedekah hanya meskipun dengan senyum saja. Nah. Makanya kata Nabi SAW, tabassumuka ya, fi wajhi akhika sadaqatun. Ya. Senyummu di depan saudaramu sesama muslim itu sedekah. Nah, yang kita bahas di sini adalah yang dimaksud dengan sedekah, yaitu al-atiyah allati yabtagi biha ats-tsawaba minallah. Pemberian yang diharapkan dari pemberian tersebut yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah ikhrajul mali taqarruban ilallah, mengeluarkan harta kita dengan tujuan apa? Untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi apapun ya, dan kemanapun yang harta kita belanjakan tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka itu disebut dengan sedekah. Ya, disebut dengan sedekah. Sehingga ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bisa menginfakkan harta kita di jalan Allah, entah itu di jalan dakwah ya, ataupun pembangunan masjid ya, maka sangat penting sekali bagi kita sebelum kita nanti akan menyesal di alam kubur, ketika kita dulu di dunia diberi kesempatan untuk bersedekah tapi kita tidak manfaatkan kesempatan tersebut. Selalu ikut andil, Pak. Ya. Ambil bagian dari harta kita ya, agar supaya harta kita ini tertanam di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya cari, ya. Jangan takut miskin. Ya.
seberapapun harta yang kita infakkan, yang kita keluarkan, apalagi untuk masjid, ya, yang dimana masjid ini adalah tempat ibadah, termasuk bagian daripada sedekah jariyah, sedekah jariyah yang akan mengalir pahalanya meskipun kita telah wafat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min ihda thalath." Ya, jika anak cucu Adam itu wafat, maka amalnya terputus. Ya. Tidak mungkin dia bisa beramal lagi kan? Kalau dia bisa beramal lagi, ngapain di dunia dia beramal? Ya. Makanya kalau orang sudah diwafatkan oleh Allah, maka dia tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Jangankan untuk orang lain, untuk dirinya sendiri pun dia tidak mampu. Andaikan seorang yang sudah wafat itu mampu untuk memberikan manfaat untuk dirinya sendiri, misal istighfarnya masih berlaku, ya, maka logikanya tidak mungkin, tidak harus kita ini untuk beramal soleh, berbuat kebajikan ketika kita masih hidup. Mending maksiat saja, ya kan? Nikmati hidup ini. Kalau sudah kita bermaksiat, toh juga ketika kita sudah wafat lalu kemudian kita dikubur, maka kita masih beristighfar, masih bisa beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Dan istighfar kita ini masih bermanfaat untuk kita. Ya, buat apa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan syariat dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita jika kaidahnya demikian, kan begitu. Ya. Makanya Nabi menyebutkan inqata'a amaluhu, amalnya akan terputus. Ya. Tapi illa min ihda thalath, ada 3 amalan yang ia tinggalkan yang membekas, maka amalan tersebut akan masih bisa mentransfer pahala meskipun kita sudah wafat. Di antaranya apa? Sedekah jariyah. Sedekah yang di mana sedekah tersebut ya, bisa dimanfaatkan untuk umat. Ya. Dimanfaatkan untuk umat, sehingga berlomba-lombalah untuk bersedekah di dalamnya. Ya. Sekali lagi, jangan takut miskin. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq pernah mengatakan, ya, jangan sampai kalian itu takut, ya, ketika kalian mencukupi, ya, sesuatu, ya, dari harta kalian, yang mana sesuatu tersebut merupakan sesuatu yang bergerak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Karena dari situ kalian akan dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi begitu, ya. Sekali lagi bahwa perbanyaklah untuk bersedekah dan berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ternyata dengan sedekah kita, dengan infak kita di jalan Allah, maka itu dapat menghapus dosa-dosa kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 271, "In tubdus shadaqati fa ni'immahi." Jika kamu menampakkan sedekahmu dengan tujuan agar orang itu bisa mengikuti langkahmu, mengikuti jejakmu untuk bersedekah, maka itu adalah merupakan kebaikan. Ya. Sehingga jangan selalu menilai seseorang itu, ya, dari zahirnya saja. Ya. Terkadang ada seseorang yang langsung memvonis orang lain saat dia menampakkan ibadahnya, menampakkan sedekahnya dengan vonis riya. Ya. Ingin dipuji oleh orang. Itu urusan hatinya dengan Allah. Ya. Bisa jadi ketika ia menampakkan amal solehnya, tujuannya agar orang-orang di sekelilingnya mau untuk mengikutinya. Ya.
Dan hal yang seperti ini dibolehkan. Ya, in tubdus shadaqati fa ni'mahi. Maka itu baik. Ya. Kalau dia bisa menjaga hatinya dari dia. Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Tapi kalau kau bisa menyembunyikannya dan ketika kau berikan itu kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikannya itu lebih baik bagimu. Ya. Nah, dari sedekah yang kita keluarkan, apa janji Allah? Yukaffiru ankum min sayyiatikum. Allah akan hapus dosa dan kesalahan kita, Pak. Semakin banyak kita bersedekah, maka semakin banyak pula dosa yang terhapus. Ya. Makanya dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, was-sadaqatu tudfiul khati'ah, kama yudfiul ma'un nara. Sedekah itu dapat menghapus kesalahan sebagaimana air yang dapat memadamkan api. Ya. Sehingga ya, ketika kita mengetahuinya, maka perbanyaklah untuk bersedekah. Ya. Carilah tempat-tempat yang sekiranya tempat tersebut ya, memberikan tawaran bagi kita untuk menampung harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, sangat penting sekali. Ya. Karena harta itu yang akan kita bawa adalah harta yang telah kita belanjakan di jalan Allah. Ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaqulu ibnu Adam mali mali. Nanti anak cucu Adam itu akan mengatakan, ini hartaku, ini hartaku. Wakilah dikatakan kepada mereka, wahallaka ya ibnu Adam min malik. Wahai ibnu Adam, mana yang disebut hartamu itu? Apakah yang kau makan lalu kemudian hilang begitu saja? Atau yang kau kenakan yang nantinya juga akan usang? Au tasaddaqta, yang kau sedekahkan, fa'amdait, yang itu kelak nanti akan kau tuai. Ya. Maka tidak perlu bangga kalau ada di antara kita yang punya simpanan harta di ATM-nya begitu banyak, kalau belum dia infakkan di jalan Allah. Nabi SAW pernah menyembelih seekor kambing dan dibagi-bagikan oleh istri-istri beliau. Ketika itu yang tersisa adalah potongan kaki bagian depan sebelah kanan. Nabi bertanya kepada Aisyah, ada yang sisa? Ada ya Rasulullah, yaitu potongan kaki kambing bagian kanan bagian depan. Itu yang disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Nabi? Tidak ada yang tersisa kecuali yang tersisa itu yang telah dibagikan. Karena itulah sisa yang nantinya akan kita ambil nanti di akhirat. Justru yang disisakan di dunia, ya, itu yang tidak akan sampai ke akhirat. Ya, sehingga ya, harta yang kita miliki kalau masih tersimpan di dunia, maka tidak akan sampai di akhirat. Ya. Tapi kalau sudah kita belanjakan di jalan Allah, maka itulah harta-harta yang akan sampai ke akhirat. Maka berlomba-lomba jamaah, apalagi menjelang Ramadan ini, berinfaklah sebanyak-banyaknya. Ya. Semampu kita. Ya. Rutinkan. Kalau ada yang mampu sehari 1.000, kasih 1.000. Ya. Kalau ada yang mampu 2.000, kasih 2.000. Tapi yang jelas, setiap yang kita keluarkan untuk kita sedekahkan, maka itu akan menghapus dosa-dosa kita. Dan itu sangat penting sekali, karena tidak ada yang tahu di antara kita seberapa banyak dosa yang telah kita lakukan. Kecuali kita tutup dosa itu dengan amal soleh, di antaranya apa? Dengan menyedekahkan atau menginfakkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Katanya masjid ini ada pembangunan, ya. Ikutlah andil dalam pembangunannya. Ya.
supaya itu bisa bermanfaat bagi kita kelak di akhirat. Nah, itulah dua amalan di antara amalan-amalan yang dapat menghapus dosa-dosa kita, yang sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum kami tutup, ada yang ditanyakan, silahkan. Tayyib, ada pertanyaan melalui tulisan tentang hukum tulisan Allah dan Muhammad di dalam masjid dan bagaimana cara penulisan dan peletakan yang benar. Tayyib. Tulisan ini biasanya disebut dengan kaligrafi, ya. Cuman yang jadi pertanyaan begini, ya. Di dalam Islam itu ada perkara-perkara yang sekiranya dapat memberikan manfaat dan ada perkara-perkara yang tidak dapat memberikan manfaat. Maka coba kita tinjau dan timbang dengan kacamata syariat. Apakah peletakan tulisan kalimat Allah ataupun tulisan Muhammad, lalu kemudian tulisan-tulisan Al-Quran yang ada di masjid dan dinding-dinding masjid itu bermanfaat atau tidak? Andaikan itu bermanfaat, ya silahkan. Tapi kalau tidak ada manfaatnya, maka sama saja kita bagian dari orang-orang yang mengolok-olok ayat-ayat Allah. Ditulis sedemikian rupa, tapi tidak ada satupun orang yang bisa membaca. Jangankan membaca khotnya berbeda dengan Al-Quran. Baca Al-Quran saja kita masih belum bisa. Lalu kemudian ada tulisan lafaz Allah, lafaz Muhammad, kemudian tulisan-tulisan Al-Quran yang di situ yang tidak kita baca. Ya. Jadi kalau tidak ada manfaatnya dalam Islam, maka seharusnya ditinggalkan. Tapi kalau bermanfaat silahkan. Ya. Nah, coba kita renungi masing-masing terkait hal itu. Jadi begitu. Apalagi tentang peletakannya. Diletakkan. Biasanya kalau ada kaligrafi itu ada Allah dan Muhammad diletakkan dengan sejajar. Ya. Jadi begitu. Ya, ada sebagian yang mengomentari bahwa itu bagian daripada kurang adab. Ya. Diletakkan sejajar antara Allah dengan Muhammad. Tapi sekali lagi bahwa yang menjadi persoalannya itu bukan dari sisi peletakannya, tapi dari sisi apakah memberikan manfaat ataupun tidak. Misal, kalau ada yang mengatakan bisa memberikan manfaat biar setan itu kabur. Setan itu lari kabur jika dibacakan ayat Al-Quran. Ya. Apakah setan itu akan terbakar kalau memegang Al-Quran? Tidak. Memegang mushaf misalnya tidak. Atau hanya melihat mushaf saja Al-Quran tidak, ayat-ayat Al-Quran tidak. Tapi dia akan lari, akan ketakutan jika dibacakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi begitu, ya. Sehingga sebesar apapun tulisan ayat kursi yang ada di rumah kita, ya, kalau kita tidak bisa membacanya, ya, maka itu tidak bermanfaat. Ya. Lebih baik kita setel murotal, ya, kita dengarkan, ya, ngaji. Ya, murotal baik yang murotal Indonesia maupun murotal yang dari luar itu justru lebih memberikan manfaat bagi kita. Nah, jadi begitu. Jadi bukan tentang cara peletakan, tapi lebih apakah dapat bermanfaat atau tidak. Silakan bisa menjawab masing-masing. Kalau nggak bermanfaat, ya tinggalkan. Kalau bermanfaat, ya silahkan. Kalau misalnya itu bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan berikutnya tentang infak. Ketika kita berinfak untuk pembangunan masjid, ternyata masjid tersebut dijadikan sebagai sarana prasarana untuk melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai sunnah atau menyelisih sunnah. Bahkan terkadang, ya, selalu memusuhi syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya.
Apakah kita tetap mendapatkan pahala? Thayyib. Ya. Masjid itu fungsinya untuk ibadah. Ya. Andaikan kok digunakan untuk perkara-perkara yang lain yang menyelisih sunnah Nabi, atau bahkan mungkin ada orang bermaksiat di dalam masjid, maka itu sifatnya kembali kepada individual, ya, bukan kepada fisiknya masjid. Terkadang kita ini selalu menyalahkan masjid. Masjid itu enggak salah, ya. Yang salah orang yang bermaksiat di dalamnya. Masa masjid digunakan untuk bermaksiat kepada Allah, ya. Saya pernah mengunjungi satu masjid, Pak. Sebenarnya bukan mengunjungi, singgah. Itu masjid bagusnya Masya Allah, luar biasa. Kayak ada payung-payung Madinahnya. Tapi ternyata di berbagai sudut masjid itu ada lagi yang dan perempuan sedang pacaran, ya. Tapi saat itu saya husnudzon, ya, mungkin itu suami istri, ya, atau kakak adik, ya. Tapi ternyata ketika kita ngobrol-ngobrol dengan orang-orang situ, wah ini mah masjid buat pacaran aja mas, gitu. Benar itu, benar gitu. Padahal sudah berhusnudzon, akhirnya jadi suudzon akhirnya. Awalnya sudah berhusnudzon, akhirnya jadi bersuudzon. Lalu kemudian apakah kita hukumi bahwa masjid ini adalah masjid maksiat? Masjidnya ahlu maksiat? Kan tidak. Yang bermaksiat adalah individualnya. Jangan salahkan masjidnya. Masjid itu tempat untuk ibadah, ya. Artinya apa? Bagi yang memanfaatkannya untuk bermaksiat, yaitu kembali kepada perbuatan dia. Tapi fungsi masjid pada umumnya dijadikan untuk apa? Sholat, ya. Dijadikan untuk sholat, dijadikan untuk tilawatul Quran. Maka dari situlah pahala yang bisa kita dapatkan. Syukur-syukur, ya, kita ikut andil untuk memakmurkan masjid di dalamnya. Kalau memang ada kemaksiatan, ada amalan yang menyelisih sunnah Nabi, ya kita masuk ke dalamnya, kita tawarkan diskusi dan yang lain sebagainya. Jangan mengecap, oh itu masjidnya masjid maksiat itu, subhanallah. Ya. Ini masjid bait min buyutillah, rumah di antara rumah-rumah Allah, tempat di mana kita sujud beribadah kepada Allah, ya. Jadi begitu. Andai kan kita ingin membantu, maka bantulah untuk, ya, berenovasi masjid tersebut atau membangun masjid tersebut. Mungkin bisa jadi dengan wasilah itu suara kita akan didengar, nasihat kita akan didengar. Terkadang dakwah itu tidak harus hanya dengan lisan, tapi butuh aksi. Ya, dakwah itu butuh aksi, action. Ya, di antaranya adalah ikut serta, ya, dalam pembangunan, ya, dengan cara misalnya menginfakkan ataupun, ya, dengan cara kalau orang Jawa bilang urun tenaga, ya, ya, ngikut dalam pembangunannya dengan apa, tenaga kita. Jadi begitu, ya, jadi begitu. Tidak ada masalah dengan kita menginfakkannya di masjid tersebut, ya, karena sejatinya memang masjid hanya dipergunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bisawab. Ada yang lain? Monggo silakan. Ya. Baik.
Pertama tentang dosa zalim kepada sesama. Nabi SAW dalam beberapa hadis menyebutkan kalau kita ada kezaliman dengan sesama, maka kita diperintahkan untuk minta dihalalkan darinya. Jika ada sesuatu yang kita ambil, ya kita kembalikan kepadanya atau minta keikhlasan darinya. Ya. Karena berbuat zalim kepada sesama dengan berbuat zalim kepada diri kita sendiri, yaitu dosa maksudnya, maka lebih berat zalim kepada sesama. Ya. Kenapa? Karena ada hak yang telah kita ambil darinya, dan hak itu nanti akan diminta oleh orang yang telah kita zalimi kelak nanti di akhirat. Makanya ada hadis yang menyebutkan atadruna mal muflis. Kata Nabi ketika bertanya kepada para sahabat, tahu enggak kalian tentang orang-orang yang bangkrut itu? Sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu yang enggak punya dirham dan enggak punya dinar. Bukan. Orang yang bangkrut itu nanti ketika datang pada hari kiamat, dia datang dengan kebaikannya. Ya. Akan tetapi kebaikannya itu diambil oleh orang-orang yang dulu yang pernah dia zalimi. Ya. Jadi dia akan bangkrut. Nah, kalau masih banyak orang yang terzalimi, ya, kemudian kebaikan yang dimiliki orang yang menzalimi itu habis, maka keburukan orang yang terzalimi akan ditimpakan kepada orang yang menzalimi. Hati-hati Pak berbuat zalim kepada orang lain. Baik itu zalim dengan lisan, misalnya menjatuhkan kehormatan, zalim dengan menumpahkan darah, atau zalim dengan mengambil hak orang lain, harta orang lain. Hati-hati. Di dunia mungkin kita merasa aman, tapi kelak di akhirat tidak akan mungkin kita bisa aman dari itu. Ya. Sehingga kewajiban kita harus minta kepada orang yang pernah kita zalimi agar supaya dia menghalalkan semua. Cuman yang jadi masalah begini, mungkin dulu ada di antara kita waktu sekolah nih, ngambil tempe 5 bayarnya 1 ya. Ngambil permen beli 1.000 suruh ngambil 8, ngambilnya diraup saja lebih dari 8. Zalim bukan itu Pak? Zalim. Waktu kita datangi karena kita sadar ya, ternyata warungnya udah digusur. Kita tanya-tanya, orangnya sudah meninggal. Ditanya keluarganya juga sudah tidak ketemu. Hati-hati Pak, meskipun 1 permen yang kita ambil ya, dengan cara menzalimi mereka, maka itu akan menyulitkan kita nanti di akhirat. Meskipun hanya 1 permen yang kita ambil. Nah, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, ketika terjadi keadaan yang demikian, maka keluarkan senilai apa yang telah kita ambil dari orang tersebut, kemudian kita infakkan di jalan Allah dengan mengatasnamakan sedekah tersebut dari orang itu. Ya. Kita keluarkan. Kalau kita sudah berusaha mencarinya, tapi orang tersebut sudah tidak ada, paling tidak itu bisa menjadi hujah kita di hadapan Allah, bahwa dulu saya sudah berusaha mencari orang tersebut tapi tidak ketemu. Saya sudah bertaubat, kemudian saya sudah menginfakkan harta tersebut dengan mengatasnamakan orang itu. Itu usaha kita, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Ya. Ya, sehingga mudah-mudahan dengan itu ya, kesalahan kita kelak nanti akan bisa terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan terhalalkan oleh orang yang dulu pernah kita zalimi. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kemudian terkait dengan bulan Ramadan, orang yang bangun dalam keadaan junub. Jadi junub itu tidak membatalkan puasa. Ya. Junub itu tidak membatalkan puasa. Berbeda dengan haid dan nifas. Haid dan nifas itu memang haram bagi kita untuk
berpuasa. Itu bagi wanita, bukan bagi kita ya. Nah, kalau junub itu tidak membatalkan puasa. Artinya ketika kita bangun ya dari tidur kita, waktunya sudah mepet. Apa yang harus kita dahulukan? Apakah mandi dulu ataupun makan dulu? Ya sunnahnya yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya kita wudhu dulu lebih cepat baru makan. Mandi bisa diakhirkan ketika kita hendak mengerjakan sholat subuh, begitu Pak. Ya, sunnahnya orang yang hendak makan dalam keadaan junub adalah berwudhu saja terlebih dahulu. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak perlu mandi tidak mengapa, tapi mandinya nanti ketika kita hendak sholat. Kita makan dulu tidak mengapa. Jadi begitu, wallahu taala alam bishawab. Tayyib, itu saja mungkin ya bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.